Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Rizza Putro dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kajian Islam yang berjudul Keberanian Ali bin Abi Thalib di usia muda. Kajian ini bersumber dari kitab yang berjudul Kisah Inspiratif Sahabat-Sahabat Nabi pada halaman 35. Jadi, Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasulullah SAW. Ali adalah anak bungsu dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Ali bin Abi Thalib dipungut oleh beliau dan berada di bawah asuhan Rasulullah langsung. Sebab anak-anak dari Abi Thalib sangat banyak, dan ini juga termasuk sebagai balas jasa karena Rasulullah SAW dulu juga diasuh oleh Abi Thalib. Ketika awal Rasulullah mendakwakan risalahnya, tugas Ali kecil adalah berjaga-jaga di sekitar Ka'bah dan siap mengarahkan orang yang mencari Rasulullah guna mendapatkan hidayah ke Darul Arqam, yaitu rumah yang menjadi basis keislaman di kota Mekah. Ketika pengikut Rasulullah SAW di Makkah merasakan puncak penyiksaan yang terus-menerus dilancarkan oleh kaum Quraisy, Nabi memerintah sebagian sahabat untuk hijrah ke negara Habasyah, yang sekarang dikenal dengan negara Ethiopia. Dan di tahun-tahun berikutnya, Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya yang lain untuk hijrah ke kota Yasrib, yaitu kota Madinah. Sahabat pergi bergerombol di malam hari dalam beberapa gelombang guna menghindari hadangan orang-orang kafir di Makkah. Nabi sendiri belum meninggalkan Makkah karena beliau belum mendapatkan perintah dari Allah SWT. Beliau di Makkah masih ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain, orang-orang kafir Makkah berkumpul di Darun Nadwah. Berbeda dari tadi yaitu Darul Arqam, sekarang Darun Nadwah yaitu rumah yang merupakan tempat rapat bagi pembesar-pembesar Quraisy. Mereka membahas persoalan semakin masifnya persebaran agama Islam melalui dakwah Rasulullah SAW. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah guna menghindari penuntutan balas dari klan Hashim. Mereka sendiri telah menyiapkan setiap pemuda perkasa yang mewakili setiap klannya masing-masing agar kemudian mereka berkumpul dan membunuh Rasulullah dalam satu waktu, sehingga darah Nabi yang terbunuh mengalir atas semua klan itu. Kemudian klan Hashim pun tentu kesulitan menuntut balas sehingga mereka terpaksa menerima kompensasi materi. Kemudian rencana pun telah disusun oleh mereka. Sementara itu, Nabi telah mendapat petunjuk untuk bersiap-siap meninggalkan kota Makkah. Nabi meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menyiapkan 2 kendaraan. Tepat sebelum fajar menyingsing, rumah Nabi telah dikepung oleh segerombolan pemuda yang siap membunuh beliau. Mereka menunggu momentum tersebut dengan waktu yang tepat, yakni ketika beliau keluar hendak mengerjakan sholat di Ka'bah. Sebelum malam itu terjadi, Nabi berpesan pada Ali agar ia tidur di depan beliau dan menutup dirinya dengan selimut dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang yang ingin membunuh Nabi. Nabi lalu keluar dari rumahnya seraya membaca surat Yasin dari ayat 1 hingga ayat 9. Sungguh aneh, tapi entah kenapa Nabi berjalan di hadapan orang-orang kafir, namun mata mereka tidak merasakan kehadirannya Nabi. Mereka semua tidak dapat melihat Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian
Rasulullah SAW lalu pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah dengan keadaan yang baik-baik saja. Di tengah-tengah padang terhunus, pemuda-pemuda kafir Makkah siap mengayunkan pedangnya membunuh Nabi. Namun, waktu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sore hari pun telah datang. Mereka mengira Nabi masih berada di dalam rumah, karena dengan kebiasaan beliau sehari-harinya, yaitu keluar di waktu fajar untuk menunaikan sholat, tapi pada hari itu tidak terjadi sama sekali. Para pemuda Quraisy pun mulai ragu dan saling tanya. Tak menunggu waktu yang lama, mereka serentak masuk ke rumah Nabi dengan maksud hendak membunuh Nabi di dalam rumahnya sekaligus. Ketika mereka telah siap membunuh Nabi di tempat tidurnya, tak kalah selimut dibuka. Kemudian mereka sangat terkejut, karena yang berbaring di depan beliau bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib yang sudah disuruh oleh Nabi sebelum hari itu terjadi. Usaha mereka pun sia-sia. Jadi, berdasarkan keberanian Ali menggantikan tempat Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Ali tidak takut dan gentar. Ia siap menjadi penebus Rasulullah dalam memperjuangkan dakwanya. Ali bin Abi Thalib menunjukkan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas keselamatan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Bisa-bisa saja Ali terbunuh pada malam itu, namun perasaan demikian ia kesampingkan demi membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ini mengajarkan generasi milenial tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat keseluruhan. Jadi, kita sebagai generasi Z, jika kita berada di jalan yang benar, jika kita berada di jalannya Allah, kita tidak perlu takut. Walaupun taruhan nyawa, kita tetap harus melakukannya demi memperjuangkan, demi melanjutkan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita adalah untuk mengajak setiap manusia, setiap orang untuk berbuat yang baik dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Dengan memahami dan menginternalisasi pelajaran dari kisah Ali bin Abi Thalib ini, generasi milenial dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berani dalam menghadapi tantangan pada zaman modern yang saat ini. Sekian kajian Islam yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.